Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Wajah sedih Bai Yue sudah mulai sedikit tenang. Dia tiba-tiba berbalik dan memeluk Long Hao Shen dengan kuat. Maaf, Hao Shen. Ibu telah membuatmu menderita. Ibu seharusnya tidak menyembunyikan semuanya, dan menyebabkan kesalahpahaman yang hampir merupakan kesalahan. Ibulah yang mengecewakanmu, dan membuatmu menderita selama ini, ucap Bai Yue. Tepat setelah Long Hao Shen berkultivasi dengan Long Xingyu selama 2 tahun, Long Xingyu pergi bersama Bai Yue, itu yang membuatnya kehilangan cinta dan perhatian dari orang tuanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun setelah itu. Siapa yang tahu berapa kali dia mendekati kematian? Jika bukan karena keberuntungan, Long Hao Shen mungkin sudah mati di dalam perjalanannya. Apakah itu Long Xingyu atau Bai Yue, tak satu pun dari mereka yang benar-benar membantunya setelah itu. Tubuh Long Hao Shen sedikit bergoyang. Setelah bertahun-tahun berlatih, pikirannya telah ditempa seperti baja. Namun, dia masih merasakan sakit yang menyakitkan di hatinya. Baru sekarang dia mengetahui bahwa, ayahnya tidak pernah memperlakukannya sebagai putra kandungnya. Lalu, mengapa ayahnya membesarkannya? Apakah itu agar dia bisa membunuh Kaisar Dewa Iblis suatu hari nanti, dan menciptakan perdagangan yang dia yakini untuk mengadu domba putra dan ayah satu sama lain? Pikir Long Hao Shen. Hati Long Hao Shen dipenuhi dengan kepahitan. Melalui kesalahpahaman ini, Long Xingyu sepertinya telah terluka. Bai Yue telah terluka juga, sementara orang yang paling terluka adalah orang yang paling tidak layak dari semua itu, yaitu dirinya sendiri. Dia jelas-jelas memiliki ibu dan ayah, namun dia melewati tahun-tahun itu tanpa cinta dan perhatian dari orang tuanya. Ayahnya sendiri bahkan mencurigainya sebagai anak orang lain. Dia bukan yatim piatu, tapi dia mengalami nasib yang lebih buruk dari yatim piatu. Setidaknya, anak yatim piatu tidak memiliki harapan untuk cinta keluarga. Namun, dia jelas berpegang teguh pada harapan ini, namun itu hanya diinjak-injak oleh kenyataannya. Mengambil napas yang kuat, Long Hao Shen melihat ke langit. Dia melakukan yang terbaik untuk mencegah air matanya mengalir di pipinya. Dia memeluk ibunya dan berkata dengan susah payah, "Ibu, aku tidak menyalahkanmu ataupun ayah. Kalian berdualah yang membawaku ke dunia ini, jadi, itu sudah merupakan kebaikan terbesar yang telah kalian berikan padaku. Aku tidak punya hak untuk menyalahkanmu. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya sekarang. Mengapa kamu bisa menjadi putri Kaisar Dewa Iblis, dan apa yang terjadi sebelum aku lahir?" tanya Long Hao Shen. Bai Yue mengangguk dengan lembut. Long Hao Shen mengatakan bahwa dia tidak menyalahkannya, tetapi itu malah membuatnya merasa lebih buruk lagi. Baiklah, baiklah. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya, balas Bai Yue. Ibuku, yang merupakan nenekmu, dulunya adalah seorang priest. Dia memiliki nama yang sangat bagus, dia bernama Bai Ling Xuan. Dia adalah seorang priest, dan juga anggota regu pemburu iblis. Sejak masa kecilnya, dia telah menunjukkan bakat luar biasa sebagai seorang priest. Di dalam kuil priest, dia adalah eksistensi yang mirip dengan keajaiban. Setelah menjadi pemburu iblis, dia mengikuti regu pemburu iblisnya dan bergerak melintasi wilayah iblis dengan bebas. Kultivasinya juga terus naik semakin tinggi. Pusat kekuatan besar iblis yang tak terhitung jumlahnya mati karena pasukan mereka. Suatu kali, mereka menghadapi musuh yang kuat dalam misi mereka. Skuad mereka pada dasarnya telah dimusnahkan, dan ada seorang pejuang dalam pasukannya yang melindungi nenekmu dengan nyawanya sendiri, sehingga dia berhasil melarikan diri. Namun, pejuang itu mati setelah menyelamatkan ibumu. Saat itu, mereka masih berada di dalam wilayah iblis. Meskipun nenekmu sangat kuat, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang priest. Tidak hanya dia hampir menghabiskan semua energi spiritualnya pada saat itu, tapi lukanya juga sangat parah. Dia tidak berhasil melarikan diri terlalu jauh sebelum pingsan di hutan, ucap Bai Yue. Begitu Bai Yue bercerita sampai di sana, Kaisar Dewa Iblis melanjutkan. Akulah yang menyelamatkannya, aku secara kebetulan sedang memeriksa berbagai klan. Tepat ketika aku lewat, aku merasakan aura manusia, dan itulah yang membuatku bertemu dengan Ling Xuan. Saat itu, lukanya sangat berat, dan wajahnya juga pucat pasi. Namun, sejak pertama kali aku melihatnya,
Aku tertarik padanya oleh aura lembut dan penampilannya yang cantik. Itu adalah jenis kecantikan yang sama sekali berbeda dari rasku. Akibatnya, aku melakukan hal yang tidak terduga dengan tidak membunuhnya, justru sebaliknya, aku menghindari tanggung jawab dan menyelamatkannya. Ketika Ling Xuan bangun, dia melihatku yang sedang menyamar. Dengan kultivasiku, mustahil baginya untuk mengatakan bahwa aku adalah iblis. Aku mengatakan kepadanya bahwa, aku juga bagian dari regu pemburu iblis, dan rekanku telah mati di medan perang, dan itu sama seperti skuadnya, aku kebetulan lewat, dan aku menemukannya, begitulah caraku menyelamatkannya, ucap Feng Xiu. Bagi Kaisar Dewa Iblis, ini juga bisa dianggap sebagai rahasia. Selain motif tersembunyinya, alasan mengapa dia mengatakan ini di depan semua pusat kekuatan iblis adalah, agar Long Haoshen bisa memahami perasaannya terhadap neneknya. Sementara Ling Xuan adalah seorang pemburu iblis, dia berpikiran sangat sederhana. Dia tidak meragukanku sama sekali. Di bawah bantuanku, luka-lukanya berangsur-angsur sembuh, dan kami menjadi semakin dekat. Dia sangat cantik dan lembut. Untuk mendapatkan kepercayaannya, untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, aku bahkan membantunya dalam misinya. Aku bahkan membantunya membunuh anggota klan yang telah merenggut nyawa teman-temanku sendiri. Saat itu, dia sangat berterima kasih kepadaku, dan dia telah mempercayaiku juga. Tanpa sadar, kami berdua jatuh cinta, ucap Feng Xiu. Setelah bercerita sampai di sana, Kaisar Dewa Iblis benar-benar menjadi melankolis. Mungkin saja, ini adalah emosi yang seharusnya tidak muncul. Namun, Yuer, bahkan sekarang, aku dapat memberitahumu dengan yakin, bahwa ibumu adalah wanita yang paling aku cintai dalam hidupku, dan tidak ada yang lain, ucap Feng Xiu. Mendengar Kaisar Dewa Iblis, Bai Yue tidak bisa menahan air matanya sekali lagi, sementara Long Xingyu terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia akhirnya percaya semua yang dikatakan Bai Yue. Sepanjang waktu, apa yang paling membuatnya merasa bertentangan, dan apa yang membuatnya paling menderita adalah putranya, yaitu Long Haoshen. Sekarang dia telah mengetahui bahwa, Haoshen benar-benar adalah putranya, rasa sakitnya malah menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Dibandingkan dengan Bai Yue, dia merasa lebih membiarkan putranya. Suara Demon God Emperor terdengar sangat lembut. Tak satu pun dari Dewa Iblis yang pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan Agares bisa merasakan ketulusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam suara Kaisar Dewa Iblis. Barulah ketika dia menyadari bahwa, dia bukan satu-satunya Dewa Iblis yang jatuh cinta dengan seorang wanita dari ras manusia. Kaisar Dewa Iblis yang telah memerintah iblis selama ratusan tahun, itu juga memiliki perasaan terhadap seorang wanita manusia di masa lalunya. Faktanya, cintanya pada wanita manusia, itu begitu dalam, sehingga dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Aku telah menghabiskan 1 tahun penuh dengan Ling Xuan di dalam wilayahku sendiri. Selama waktu itu, aku membantunya menyelesaikan semua misinya, dan dia akhirnya jatuh cinta denganku. Dengan pria dan wanita yang sendirian, ditambah dengan kegembiraan emosi, dia akhirnya menjadi wanitaku. Ling Xuan suatu hari telah memberitahuku bahwa, dia merindukan rumah. Dia ingin kembali. Dia ingin melihat keluarga dan teman-temannya, serta memberitahu mereka tentangku, sehingga dia bisa menikah denganku. Dulu, aku bahkan tidak ingat berapa kali aku ingin memberitahunya identitas asliku, tapi aku tidak pernah berhasil mengumpulkan keberanian untuk melakukannya, karena aku bisa merasakan kebenciannya terhadap rasku. Aku bahkan tahu kalau ayahnya meninggal dalam pertempuran melawan rasku. Aku tidak bisa mengatakannya, karena aku terlalu takut kehilangannya. Saat itu, aku bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan posisiku sebagai Kaisar Iblis demi dia dan terus seperti ini, dan menyamar sebagai manusia sepanjang waktu. Tahun yang aku habiskan bersamanya juga merupakan tahun paling bahagia dalam hidupku. Aku mencoba berkali-kali untuk memengaruhinya agar berubah pikiran, tetapi karena suatu alasan pada akhirnya, dia bersikeras untuk kembali dengan tekad yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tanpa pilihan lain, aku hanya bisa menemaninya ke batas Temple Alliance. Di matanya saat itu, aku adalah seorang prajurit manusia. Agar dia tidak mengetahuinya, aku menyuruhnya kembali ke kuil agung dan menungguku, aku akan pergi ke kuil pejuang untuk memberitahu orang tuaku sebelum menemukannya. Ling Xuan pergi dengan enggan. Namun, yang tidak pernah aku duga adalah, bahwa setelah berpisah, itulah terakhir kali kami bertemu.
Sampai di sana, mata Feng Xiu benar-benar menjadi basah. 2 garis air mata mengalir di wajahnya, ucap Feng Xiu. Bai Yue terisak. Alasan mengapa ibu bersikeras untuk kembali ke aliansi adalah, karena dia hamil dan mengandung diriku. Dia tidak mau memberitahumu, karena dia malu. Kamu berjanji bahwa, kamu harus menikahinya begitu dia kembali ke aliansi. Setelah kembali ke kuil Pries, dia selalu menunggumu datang untuknya. Namun, kamu tidak pernah datang, kamu sampai akhirnya tidak pernah datang, ucap Bai Yue. Tubuh Feng Xiu bergetar, itu benar, aku tidak pernah pergi ke kuil Pries. Saat itu, aku hanya memikirkan bagaimana aku bisa terus bersama Ling Xuan. Pada saat itu juga di dekat batas manusia, identitasku telah terungkap karena suatu alasan. Sebelum aku bisa melepaskan penyamaranku dan melepas segel untuk menutupi aura kegelapanku, aku diserang oleh 2 regu pemburu iblis. Awalnya tidak ada alasan bagiku untuk takut pada mereka dengan kultivasiku saat itu, tetapi untuk menyembunyikan auraku dengan sempurna, segel yang aku tempatkan pada diriku itu terlalu kuat. Tidak mungkin bagiku untuk melewatinya tanpa cukup waktu. Akibatnya, aku menghadapi pertempuran yang sengit. Meskipun pada akhirnya aku berhasil melarikan diri menggunakan kekuatan pilar naga iblis, aku juga terluka parah. Itulah satu-satunya saat aku terluka parah dalam hidupku. Mau tak mau aku mencurigai Ling Xuan, karena hanya dia yang selalu bersamaku sepanjang waktu. Jika dia tidak menemukan siapa aku dan merasakan segel di dalam tubuhku, bagaimana mungkin itu bisa begitu kebetulan, bahwa aku akan diserang oleh 2 regu pemburu iblis ketika dia bersikeras untuk kembali ke aliansi kuil. Saat itu, aku sangat menderita. Kesedihan yang menyiksa dan luka beratku ini, itu telah menyebabkanku jatuh pingsan untuk waktu yang sangat lama. Lukaku hanya berubah menjadi lebih baik karena kemampuan regeneratif alamiku. Namun, ketika aku terbangun, 1 tahun telah berlalu. Saat itu, aku masih memikirkan Ling Xuan, aku menolak untuk percaya bahwa, dia akan membuat jebakan seperti itu, aku ingin menemukannya. Aku ingin menyelesaikan ini melaluinya apapun yang terjadi. Akibatnya, segera setelah lukaku pulih, aku menyamar kembali dan berkelana ke aliansi kuil, tentunya ke kuil Pries untuk mencari Ling Xuan. Namun, ketika aku tiba di kuil Pries, satu-satunya yang aku temukan adalah kuburan Ling Xuan. Ternyata, itu benar-benar kebetulan. Kebetulan saja aku bertemu dengan 2 regu pemburu iblis yang memiliki gelar, ucap Feng Xiu. Kaisar Dewa Iblis benar-benar berjuang untuk menahan isak tangisnya ketika dia bercerita sampai di sana. Bai Yue berkata dengan kosong. Setelah ibu kembali ke kuil Pries, dia menunggumu datang. Namun, aku tidak bisa terus menunggu. Dia sudah mengandungku, dan perutnya semakin membesar setiap harinya. Setelah sekitar 5 bulan, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya karena dia memiliki tubuh yang kurus. Dia memberi tahu segalanya kepada keluarganya tentang apa yang terjadi antara dia dan kamu. Saat itu, kamu menggunakan nama Feng Ling dan merupakan seorang pejuang dari kuil pejuang. Dia menunggumu selama beberapa bulan, tetapi kamu tidak pernah datang, dan dia akhirnya melahirkan. Selama nenek dan kakek sudah tidak hidup lagi, ibu masih memiliki kerabat lain dan tuannya. Segera, mereka bertanya kepada kuil pejuang dan menara misi pasukan pemburu iblis tentang identitasmu. Jawaban yang mereka terima adalah, bahwa orang dengan nama seperti itu tidak ada. Saat itu, pikiran ibuku hampir runtuh. Dia sangat tidak berdaya. Tidak ada yang membantunya. Bahkan ketika dia meninggal, dia tidak tahu bahwa orang yang sangat dia cintai ini, sebenarnya adalah penguasa iblis, Dewa Iblis peringkat pertama, Kaisar Dewa Iblis. Tidak dapat menemukanmu, banyak orang yang tahu bahwa ibuku mungkin telah ditipu. Mereka semua membujuknya untuk tidak melahirkanku, karena itu akan menghancurkan seluruh hidupnya. Namun, ibuku menolaknya. Dia terlalu baik hati. Dia tidak mau menggugurkan aku apapun yang terjadi. Dia mengatakan bahwa, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya, dia akan tetap melahirkanku. Setelah 10 bulan kehamilan dan menjalani hari yang menyakitkan, aku pun lahir. Namun, justru karena kelahiranku, ibu membawa rasa sakit dan bencana yang luar biasa. Elemen aku adalah kegelapan. Setengah dari garis keturunanku berasal dari klan naga iblismu, dan juga mewarisi aura kegelapanmu. Baru pada saat itulah ibu menyadari bahwa, pria yang dia cintai sebenarnya adalah iblis.
Bisakah kamu bayangkan, betapa hebatnya dampak yang terjadi padanya? Dan karena elemen kegelapanku, itu menimbulkan kecurigaan yang kuat di dalam kuil Pries. Mereka tidak ingin aku hidup, karena aku adalah keturunan iblis, dan darah iblis mengalir melaluiku. Ibuku melarang mereka membawaku pergi apapun yang terjadi. Ibuku menjagaku dengan nyawanya. Agar aku bisa tetap bertahan hidup, dia menggunakan darahnya sendiri untuk menggantikan darahku, dan menggunakan elemennya sendiri untuk mengubahnya. Dia menggunakan cintanya untuk melindungi hidupku. Pada akhirnya, aku bisa bertahan. Aku berhasil hidup di bawah kegigihan ibu karena cintanya. Namun, tubuhku masih hancur sampai tingkat tertentu. Itu tidak hanya menyebabkan masa mudaku yang lemah, dan itu juga tidak mungkin bagiku untuk berkultivasi. Setelah melahirkanku, ibuku sudah menjadi lemah, dan kemudian untuk menyelamatkanku, dia menggunakan esensi terakhir yang dimiliki tubuhnya. Ketika dia melihatku melewati saat paling kritis, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk menulis surat pendek. Dia meletakkannya di kantong bersulam, dan kemudian menggantungnya di leherku. Setelah aku dewasa, aku membaca surat darah itu beberapa kali. Saat itu, aku sama sekali tidak mengerti apa yang ibuku katakan. Hanya setelah ketika kamu datang dan menemukanku, lalu membawaku ke wilayah iblis dan memberitahuku tentang apa yang terjadi antara kamu dan ibuku, saya akhirnya mengerti dengan apa yang ibu katakan. Namun, aku tidak pernah memberitahumu tentang surat itu, aku tidak mau, aku ingin kamu menderita siksaan dan rasa bersalah atas kebaikannya, orang itu adalah kamu yang membuat ibu menderita. Kamulah yang membuatnya mati, jadi kamu. Aku membencimu, aku sangat membencimu, ucap Bai Yue. Karena terlalu emosional, Bai Yue hampir pingsan di pelukan Long Hao Shen. Hanya karena pasokan vitalitas lembut Long Hao Shen yang konstan, dia berhasil tetap sadar. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan kosong, surat, ada sebuah surat darinya untukku. Ling Xuan sebenarnya meninggalkan pesan untukku. Apa itu? Yue, katakan padaku, apa yang dia katakan di saat-saat terakhirnya? Tanya Feng Xiu. Tangan Bai Yue meraih kekerahnya sendiri sambil gemetaran, dan mengeluarkan sebuah kantong bersulam yang sangat tua. Dia bergumam, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu hari ini, balas Bai Yue. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kain putih dari kantong bordiran. Sangat jelas bahwa, kain itu tidak berbentuk persegi. Sepertinya itu telah robek dari sepotong pakaian. Darah di kain putih itu sudah menjadi coklat keunguan, itu sudah jelas berasal dari bertahun-tahun yang lalu. Bai Yue membacanya dengan lembut. Yue adalah anakmu dan anakku. Aku mungkin akan segera berangkat, tapi akhirnya aku berhasil melindunginya. Tidak peduli siapa kamu hanyalah Feng Lingku, Feng Ling yang menyapu dunia. Kamu mungkin telah membodohiku, tapi aku tidak menyesali cintaku. Bang! Setelah mendengar itu, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menjadi pucat pasi. Tubuhnya bergoyang, dan hanya berhasil tetap tegak karean dia dengan tiba-tiba menusukkan pedang naga iblisnya ke tanah. Tatapannya agak tercengang. Itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, bahkan pusat kekuatan besar manusia yang menentangnya, itu tidak bisa menahan rasa simpati setelah mendengar cerita itu. Membaca isi surat itu, Bai Yue merasa seperti telah terbebas dari beban berat. Ekspresinya mereda, dan dia kemudian menoleh ke arah putranya. Dia dengan hati-hati meletakkan surat itu kembali ke kantong di lehernya, dan kemudian dia berkata dengan lembut. Aku telah dibesarkan oleh banyak orang. Kematian ibuku untukku, itu menyentuh banyak tuannya dari kuil Pries. Mereka diam-diam memikul beban untuk membesarkanku. Meskipun aku tidak bisa berkultivasi, mereka tetap merawatku dengan sangat baik, dan terus memperhatikanku tumbuh setiap hari. Mereka juga tidak pernah memberitahuku tentang tragedi yang dialami ibuku sebelum kematiannya, itu hanya karena mereka berharap kalau aku bisa hidup dengan bahagia. Jika memungkinkan, mereka lebih suka aku tidak pernah tahu tentang itu. Lagi pula, aku tidak punya kekuatan, dan itulah sebabnya aku tidak bisa ikut serta dalam perang melawan iblis. Ketika aku berumur 18 tahun, aku bertemu dengan Xing Yu. Meskipun dia jauh lebih tua dariku, setiap gadis muda sangat memuja seorang pahlawan. Dia jatuh cinta padaku, sementara aku juga merasakan cinta padanya.
Di bawah restu dari para Master Kuil Priest, kami menikah di Kuil Kesatria, dan itu tepat di dalam jalur gunung penahan naga. Jika semuanya berjalan lancar, kami akan menjadi pasangan yang bahagia. Aku tidak pernah memiliki tuntutan khusus dalam hidupku, aku hanya berharap orang yang aku cintai yang juga mencintaiku, itu bisa bahagia. Namun, tepat saat aku paling bahagia, kamu telah muncul, ucap Bai Yue. Ketika dia mengatakan itu, Bai Yue melihat Kaisar Dewa Iblis di dekatnya. Suaranya dipenuhi dengan kebencian. Kamulah yang menghancurkan hidupku, kamu bisa merasakan auramu sendiri dalam diriku, jadi, kamu dengan paksa menculikku dalam pertempuran antara iblis dan aliansi, dan membawaku kembali ke istana Kaisar Iblismu. Saat itu, aku pikir bahwa hidupku sudah selesai, bahwa aku tidak akan pernah bisa melihat Xingyu lagi. Setelah jatuh ke tanganmu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa kembali hidup, aku sudah siap, bahwa jika kamu mencoba memperkosaku, aku akan mati demi Xingyu agar aku tetap murni, aku terus memegangi jepit rambutku, dan siap mengambil hidupku sendiri kapan saja, ucap Bai Yue. Setelah sampai di sana, Bai Yue mengangkat tangannya dengan lembut, dan menyentuh wajah Long Haoshen. Jika bukan karena kamu, mungkin aku akan mengambil nyawaku sendiri saat iblis membawaku pergi. Aku secara kebetulan telah mengetahui keberadaanmu saat itu. Aku bahkan belum berhasil memberitahu ayahmu. Akibatnya, aku enggan untuk bunuh diri, aku tidak mau menyeret anak yang tidak bersalah ke dalam kubur bersamaku. Meski hanya ada sedikit kemungkinan, aku harus tetap kuat dan bertahan untuk melahirkanmu, itu sama halnya seperti bagaimana ibuku menggunakan hidupnya sendiri untuk melindungiku, dan aku rela menggunakan hidupku sendiri untuk melindungimu, ucap Bai Yue. Ibu, Long Haoshen menggendong ibunya sambil menangis. Setelah itu, dia memberitahu aku bahwa, dia adalah ayahku. Dia bisa merasakan aura garis keturunannya padaku, dan dia bisa melihat bagaimana aku terlihat hampir sama dengan ibuku. Sejak saat itu, dia menahanku di wilayah iblis selama hampir 1 tahun. Dia memperlakukanku dengan sangat baik, dan sering bercerita tentang cerita yang terjadi antara dia dan ibuku. Namun, karena kebohongan dan penipuannya, aku tumbuh tanpa ibu atau ayah. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya? Aku adalah istri dari seorang kesatria ilahi dari kuil kesatria. Namun, di lain sisi aku adalah putri dari Kaisar Dewa Iblis. Saat itu, emosiku sangat campur aduk. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi ayahmu. Baru setelah itu, ketika perutku perlahan-lahan membengkak, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak dapat melahirkan anakku di dalam wilayah iblis apapun yang terjadi. Akibatnya, aku mengancamnya dengan hidupku sendiri. Itulah sebabnya dia mengirimku kembali ke aliansi, dan itulah sebabnya mengapa aku bisa kembali. Ketika aku kembali ke aliansi, aku hampir melahirkan. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi ayahmu. Salah satu alasannya adalah, karena ayahku yang telah aku tolak, tetapi pada akhirnya, ia tetaplah ayahku. Yang lainnya adalah karena suamiku tercinta. Kebencian antara manusia dan iblis sudah mencapai titik di mana keduanya tidak bisa kembali lagi, jadi, bagaimana mungkin aku harus menghadapinya? Aku tidak bisa menghadapinya, aku tidak dapat membayangkan apa yang akan aku lakukan suatu hari nanti, jika ayahku membunuh suamiku, atau sebaliknya, suamiku yang membunuh ayahku. Akibatnya, aku tidak bisa melarikan diri, aku hanya bisa memilih untuk lari. Setelah melahirkanmu di kota Odin, aku memutuskan untuk tinggal di sana. Tidak peduli betapa sulitnya hidup di sana, aku tidak mau menghadapi semua yang ada di dunia luar. Aku merindukan Xingyu, tapi aku tidak memiliki keberanian untuk berdiri di hadapannya, dan memberitahunya bahwa aku adalah putri Kaisar Dewa Iblis. Justru karena kedalaman cintaku inilah yang membuatku semakin enggan untuk melewati rasa sakit ini. Akibatnya, aku hanya bisa lari darinya, dan tidak pernah melihatnya. Itu berlangsung selama hampir 10 tahun. Ketika dia datang untuk menemukanku, dia sudah menjadi kesatria suci. Ketika aku melihatnya lagi, aku tidak dapat menahan emosiku lebih lama lagi, jadi, aku akhirnya setuju untuk kembali bersamanya, serta memberitahunya tentang keberadaanmu, ucap Bai Yue. Long Xingyu mengangkat kepalanya perlahan-lahan, kemudian menatap Bai Yue dan Long Haoshen dengan bingung. Namun, ketika aku melihatmu lagi, aku sudah tidak mempercayaimu.
Aku dapat merasakan kalau kamu melarikan diri, tetapi aku yakin bahwa kamu melarikan diri karena Hao Shen, karena kamu memilikinya dengan Kaisar Dewa Iblis. Bisakah kamu bayangkan rasa sakit dan penderitaan yang aku alami saat itu? Namun, betapapun menyakitkannya itu tidak bisa menyaingi cintaku padamu. Aku hanya terlalu mencintaimu, itulah sebabnya aku rela rasa sakit ini menggerogoti hatiku daripada berpisah darimu lagi, ucap Long Xingyu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.